Di setiap langkah yang ku jalani, kadang ku tak mengerti rencanamu, namun ku percaya kasih-Mu abadi, rancangan terbaik-Mu bagiku. Walau ku penuh dosa dan noda, tak layak ku sujud di hadapan-Mu, namun Kau pengampun yang setia, hapus semua salah dan dosaku. Atur saja Tuhan, hidupku milik-Mu, Kau pegang semua masa depanku. Atur saja Tuhan, langkah dan hidupku. Shalom Bapak Ibu, Shalom. Kita bertemu lagi ya di akhir bulan Mei ya, di hari terakhir di bulan Mei. Kita mau bersyukur bahwa kita mau mengakhiri bulan Mei ini dengan penuh ucapan syukur. Saat ini kita mau datang ke hadirat Tuhan. Mari sebelum kita memulai kebaktian kita mau membukanya dalam doa. Nanti saya minta dengan kasih Ibu Julie untuk berdoa.
Ibu, mari kita bangkit berdiri, kita akan bersatu di dalam doa. Haleluya. Segala puji, hormat, dan syukur kami naikkan kepada Bapa di surga. Oleh karena kasih dan anugerah Tuhan. Sehingga pada pagi hari ini Tuhan masih beri kami kesempatan. Tuhan masih beri kami hati yang rindu. Untuk kami datang ke hadirat-Mu. Untuk kami menyembah-Mu dan memuji-Mu Tuhan. Bapa, biarlah setiap pujian dan penyembahan kami yang akan kami naikkan dapat menjadi dupa yang harum untuk menyenangkan hati-Mu. Saat ini kami berdoa untuk hamba-hamba-Mu yang melayani. WL, singer, tim musik, multimedia dan penyambut tamu. Bapak, Engkau urapi mereka satu persatu. Tuhan, tutup bungkus dengan kuat kuasa-Mu. Agar melalui pelayanan hamba-hamba-Mu ini sungguh dapat menjadi berkat bagi setiap kami yang hadir pada pagi hari ini, maupun bagi mereka yang di rumah mereka masing-masing. Semuanya untuk kemuliaan nama Engkau ya Bapa. Secara khusus kami berdoa untuk hamba-Mu Bu Yoce, yang akan menaburkan firman-Mu ya Tuhan. Engkau urapi secara luar biasa, agar setiap kebenaran firman yang hamba-Mu sampaikan dapat menguatkan kami, dapat mengajari kami, mengubah hidup kami, untuk kami mau semakin hari semakin setia di dalam pengiringan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami serahkan ibadah kami dari awal, pertengahan, dan sampai akhirnya dalam tangan Engkau. Kami yakin dan percaya saat ini Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Segala puji, segala hormat hanya bagi-Mu. Inilah doa kami. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu saudara sekalian. Bulan Mei ini kita banyak diingatkan tentang kemenangan dalam penderitaan. Tapi kita mau tahu, satu yang kita yakini, apapun yang kita alami saat ini, kita akan melihat rencananya yang indah dalam kehidupan kita. Amin.
Kami mau taat dan kami mau siap Tuhan saat ini untuk memuji-Mu, memuliakan nama-Mu saja. Yang siap memuji Tuhan, mari sama-sama kita katakan amin. Beri kemuliaan lagi buat Tuhan. Coba bilang kiri kanannya, Tuhan punya rencana yang indah buat kamu. Amin ya. Karena Tuhan adalah satu-satunya Allah yang benar dalam kehidupan kita. Amin. Amin. Kota bentengku takkan ku ragu, Kau menjamin hidupku, Dia keselamatan kita, keselamatanku, dan Kau yang membelaku, takkan ku takut. Kuasa-Mu di dalamku, walau kadang menentang di dalam hidupku. Tangan Tuhan akan mengangkat kita lebih tinggi. Angkatku tinggi, Kau Tuhan yang melihat, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, sampai
Saya undang pagi ini kita bergoyang bersama-sama karena dia bersama Yesus kita akan lakukan perkara besar. Amin. Tinggal dekatmu, kekuatanku. Tinggal dalammu, sumber segalanya. Lewat semua musim, ku tetap kuat. Hidupku jadi semakin indah. Bersama Yesus aku berbuah, aku bersinar bagi Tuhanku. Bersama Yesus lakukan perkara besar. Bersama Yesus aku menang. Mari kita nyanyikan bersama-sama sekali lagi. Tinggal dekatmu, kekuatanku. Tinggal dalammu, sumber segalanya. Lewat semua musim, ku tetap kuat. Hidupku jadi semakin indah. Bersama Yesus aku berbuah, aku bersinar bagi Tuhanku. Bersama Yesus lakukan perkara besar. Bersama Yesus aku menang. Bersama Yesus lakukan perkara besar. Bersama Yesus tidak ada yang amin Bapak Ibu. Bersama Yesus ada jalan keluar untuk masalahku, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Bersama Yesus kita akan lakukan perkara besar. Bersama Yesus lakukan perkara besar. Bersama Yesus tidak ada yang sukar. Bersama Yesus ada jalan keluar untuk masalahku, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Ayo kita goyang sama-sama. La 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 la, 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 la 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 la. Bersama Yesus laku berbuah, aku bersinar bagi Tuhanku. Bersama Yesus lakukan perkara besar. Bersama Yesus aku menang. La 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la. Haleluya. Bersama Yesus kita sanggup melakukan perkara yang besar. Amin. 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 Mari kita katakan sekali lagi. Bersama Yesus aku bersinar, aku bersinar bagi Tuhanku. Bersama
bersama-sama. Aku menang. Katakan sekali lagi dengan iman. Bersama Yesus aku berbuah, aku bersinar bagi Tuhanku. Bersama Yesus lakukan perkara besar. Bersama Yesus aku menang. Bersama Yesus aku menang. Berikan tepuk tangan yang terbaik untuk Tuhan kita. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Pagi ini Tuhan mengingatkan pada saya dan kita semua, jangan meragukan kesetiaan Tuhan. Jangan memandang kesetiaan Tuhan itu dari sudut pandang kita. Walaupun keadaan kita yang tidak baik-baik saja. Walaupun gunung-gunung persoalan kita saat ini belum berpindah. Tapi kita yakin dan percaya, kita mempunyai iman yang benar. Karena iman yang benar meyakinkan kita bahwa kita tidak akan takut menghadapi gunung itu. Gunung itu akan kita daki. Karena kita mempunyai Tuhan yang akan menyertai kita. Tuhan yang akan menolong dan menopang kehidupan kita. Amin. Biarlah pujian ini dapat menjadi doa kita pada pagi hari ini. Melewati tangisan, rasa sesak di dada, imanku berkata, Tuhanku yang pegang kuasa. Dia selalu bekerja, meski mataku tak melihat. Walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencana-Mu terindah. Pribadi-Mu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu, Tuhan yang setia. Kami percaya jiwaku
berubah, iman yang aku pegang padamu Tuhan. Walaupun gunung itu tak berbintang, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah kelam, tak mengapa asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah, iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Mari saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri, kita katakan angkat tangan kita. Pribadimu yang takkan pernah berubah, pribadimu takkan pernah berubah, iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Takkan pernah berubah, iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, iman yang kami pegang tetap kuat dan kokoh di dalam Engkau, tidak tergoyahkan dengan masalah-masalah apapun yang kami hadapi. Kami tahu di dalam Engkau ada kekuatan yang dahsyat. Ketika kami mau merapat, mendekat dan melekat kepadamu. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, Engkau tutup bungkus kami semua dengan kuasa darah-Mu, sehingga kami boleh konsentrasi pada firman-Mu. Firman-Mu adalah pelita dan terang bagi jalan kehidupan kami. Sembunyikan hamba-Mu di balik kepak salib-Mu, sehingga setiap perkataan yang keluar dari mulut hamba-Mu bukan perkataan hamba, namun Engkau yang menaruhkannya bagi kami semua. Bila ada roh-roh iblis yang coba mengganggu kami, membuat kami tidak konsentrasi, kami tidak mengerti akan firman-Mu, kami sepakat hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari Tuhan, Engkau ada bersama-sama dengan kami. Engkau berbicara bagi kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap menerima firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Mari Bapak Ibu silakan duduk. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, ada satu pujian yang akan kita nyanyikan.
Di setiap langkah yang ku jalani, kadang ku tak mengerti rencanamu, namun ku percaya kasih-Mu abadi, rancangan terbaik-Mu bagiku. Walau ku penuh dosa dan noda, tak layak ku sujud di hadapan-Mu, namun Kau pengampun yang setia, hapus semua salah dan dosaku. Mari jemaat sama-sama. Atur saja Tuhan hidupku milik-Mu, Kau pegang semua masa depanku. Atur saja Tuhan langkah dan hidupku, Kau pimpin selalu dalam terang-Mu, biarlah sesuai kehendak-Mu. Ku hanya berserah padamu. Atur saja Tuhan hidupku milik-Mu, Kau pegang semua masa depanku. Tak ada yang sia-sia di tangan-Mu, semuanya ku serahkan padamu. Saat jalanku gelap dan sepi, Kau selalu hadir sinari hati ini. Tuntun aku dalam damai-Mu, ajarku taat dan setia padamu. Atur saja Tuhan hidupku bagi-Mu, Kau pegang semua masa depanku. Atur saja Tuhan langkah dan hidupku, Kau pimpin selalu dalam
jika pertobatanmu tidak dengan segenap hati, maka gunung-gunung itu akan menghambat berkat-Mu, menghambat kesembuhan-Mu, menghambat segala-galanya. Nakihiraya rabashika ramatukura alaidi. Tatakihiri nang lesak dihira alamahid. Arur mahalaya rabashika alaidi. Kejarlah kebenaran, hidup dalam kebenaran, praktekkan kebenaran. Jauhkan segala kejahatan dalam hidup, pikiran, hati dan jiwa. Nihiraya rabashika akan araya. Tatsirina kukunuma kelida lawan ka argera. Sungguh-sungguhlah dalam pertobatan. Jangan pertobatan yang semu, tetapi pertobatan yang sejati. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Engkau sungguh baik dan teramat baik Tuhan. Bagi kami umat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Atur saja Tuhan hidupku milikmu, Kau pegang semua masa depanku. Atur saja Tuhan langkah dan hidupku, Kau pimpin selalu dalam terang-Mu. Biarlah sesuai kehendak-Mu, ku hanya berserah padamu. Biarlah sesuai kehendak-Mu, ku hanya berserah padamu. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan kalau Engkau hadir di tengah-tengah kami. Kami mohon Engkau berbicara bagi kami. Yang siap mendengar suara Tuhan, sama-sama kita katakan kembali. Katakan amin. Terima kasih tim musik dan WL dan singer. Shalom. Waduh, kayaknya masih kurang nih. Ya, saya yang salom ketiga kali bangkit berdiri dan beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Karena di sini untuk Tuhan bukan untuk siapa-siapa. Amin. Amin. Ya, shalom. 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 Ya, sekali lagi siap-siap. Shalom. Shalom. Ya. Terima kasih, silakan duduk. Karena kita datang kepada Tuhan, kita membawa hati kita. Lagu tadi itu memang sempat Tuhan kasih saya ketika saya mempersiapkan firman. Jadi saya juga masih meraba-raba lagunya ya. Namun dari kata-kata lagu itu mengingatkan kita, biarlah Tuhan yang mengatur hidup kita. Sesuai dengan tema yang ada, dengan lagu yang tadi itu nyambung. Tetapi Tuhan mau kita dengan segenap hati datang kepada Tuhan. Bukan setengah-setengah. Tapi Tuhan mau kita dengan segenap hati. Amin. Mari kita buka firman Tuhan. Yang terambil di dalam sesuai tema yang diberikan untuk minggu kelima. 1 Korintus 15 ayat 57. 1 Korintus 15 ayat 57. Saya jemput untuk bangkit berdiri karena firman adalah Tuhan sendiri. 1 Korintus 15 ayat berapa? Ya? 57 benar ya? Tapi kok enggak ada ya? 1 Korintus 15, 57 ada ya?
Kita baca bersama-sama, saya lihat aja di atas. 1, 2, 3. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Sekali lagi, tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Silakan duduk. Firman ini saya bagi atas beberapa bagian, tetapi di sini kita melihat bahwasannya di dalam 1 Korintus tadi ayat 57, saya minta tolong ditampilkan kembali. Kita harus selalu bersyukur pada Tuhan. Betul enggak? Kadang-kala kita bersyukur itu kalau kita dapat sesuatu. Tapi kalau kita susah, gampang dibaca oleh iblis, mukanya udah enggak suka cita. Sebenarnya kita bisa bohongi iblis. Walaupun kita enggak punya apa-apa, tapi kita selalu bersuka cita di dalam Tuhan. Amin. Tapi kalau kita punya masalah, banyak hal yang kita hadapi, muka kita udah berubah, iblis langsung lihat nih orang ini lagi masalah. Makanya banyak orang bunuh diri, banyak orang macam-macam. Karena itu penting sekali dalam hidup kita sebagai orang yang bersyukur kepada Tuhan itu, kepada Tuhan Allah sudah diberikan kemenangan. Tapi kenapa kita selalu bawa masalah kita? Kita selalu pikul-pikul beban kita, padahal firman Tuhan berkata, kuk yang kupasang enak dan ringan, amin. Kenapa kita pikul terus masalah kita? Serahkan sama Tuhan supaya Tuhan atur. Atur saja Tuhan. Minta Tuhan atur hidup kita. Saya ketika suami saya meninggal, pelayanan banyak. Ya puji Tuhan, Pak Sugio ada nggak sama Pak Heri udah izin ya katanya, nggak ada katanya. Masih tetap tim kita solid melayani. Bukan semakin mundur tapi semakin maju melayani. Bulan April saya diundang pelayanan ke Medan. Cucu saya bawa. Saya tak pergi bawa. Gak ada yang menghambat saya untuk melayani. Hanya kalau pelayanan di penjara gak boleh bawa anak kecil. Makanya tim yang selalu jalan. Kecuali penjara militer karena yang pegang saya. Nah kembali di sini kita melihat bahwasannya bagaimana kita sebagai anak Tuhan memberikan yang telah memberikan kemenangan melalui Tuhan Yesus Kristus, apa yang harus kita balas? Kalau kita ngontrak, kita harus bayar kontrakan, betul enggak? Betul enggak? Kalau enggak bayar diusir, betul? Nah sekarang kita tinggal di dunia, bayar apa kita sama Tuhan? Berikan tubuh kita untuk Tuhan. Layani Tuhan. Enggak tunggu kita jadi pendeta. Matius 28 ayat 19 sampai 20 dikatakan pergilah. Kagak pakai merek pendeta. Semua kita disuruh untuk pergi. Setuju enggak? Halo? Setuju enggak kita pergi melayani Tuhan? Memang kalau kita melayani, ini pendeta enggak? Padahal Alkitab enggak katakan bahwa harus jadi pendeta dulu baru melayani. Terus nanti enggak jadi pendeta gimana dong? Saya sebelum jadi pendeta saya sudah pelayanan, pergi sendiri. Melamar pekerjaan ke penjara-penjara dengan baju dinas. Sampai ditanya sama kepala penjara, ibu gak ada kerjaan? Ya kalau gak ada kerjaan mending saya pelayanan.
Saya sampai sekarang bersyukur Pak John luar biasa. Pada waktu itu hampir saya nggak mau gabung dengan GBI. Karena waktu kita rapat, mungkin Pak John masih ingat, untuk kedatangan Mori Sorulo. Pendeta-pendetanya sombong-sombong semuanya. Sampai saya gebrak meja. Saya nggak jadi saya masuk GBI. Pendeta-pendeta GBI sombong-sombong. Padahal pada waktu itu hari Jumat saya harus mengurus ke Mabes TNI, Mabes AU. Perizinan pendaratan pesawat jetnya Mori Sorulo. Makanya saya nggak pernah lupa untuk Pak John dan Terate ini. Hanya saya karena gembala nggak mungkin saya datang duduk sini. Jamnya juga sama jam 7 kan. Kecuali diundang baru datang. Pak John yang kasih sabar saya. Nanti tetap ke Bimas ini saksi. Makanya saya nggak pernah lupa. Saya sebenarnya udah nggak mau pakai merek GBI pada waktu itu karena saya lihat kok pendeta GBI sombong-sombong banget gitu loh. Nggak ada kerendahan hati. Ternyata nggak semua. Ya, pada waktu itu kita rapat untuk pendaratan pesawat jetnya Mori Sorulo itu almarhum ya, udah almarhum. Yang melihat. Nah, bagaimana kita menjadi orang yang mengucap syukur kalau sombong itu sudah ada pada kita. Dan sombong itu menghambat berkat Tuhan yang ada pada kita. Makanya walaupun gunung tadi dikatakan lagu tak berpindah. Tapi diserui, waktu saya dikabarkan diserui 3 hari mereka kelilingi batu untuk pendaratan helikopter bisa berpindah. Karena iman orang yang berdoa. Karena helikopter untuk mengirim bantuan diserui di Papua gak bisa mendarat karena berbatu-batu. Akhirnya tim doa berdoa dan batu bisa berpindah. Meskipun bukan gunung. Nah oleh karena itu mari kita lihat ada hal yang perlu sekali kita pelajari. Bagaimana kita sebagai orang yang berkemenangan dalam penderitaan. Yang pertama tentang pencobaan-pencobaan dalam hidup kita. Ya, saya minta tolong ditampilkan Yesaya 41 ayat 10. Yesaya 41 ayat 10. Kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Wow, dahsyat nggak ayat ini? Disertai. Terus dibilang jangan bimbang. Lalu dibilang apa? Diteguhkan. Ditolong. Memegang engkau dengan tangan kananku. Membawa kemenangan. Terus kenapa hidup kita mukanya pada kusut? Karena kita tidak paham tentang kebenaran. Maaf, ada yang pangku kaki, saya nggak bisa menyampaikan firman kalau seperti itu karena firman adalah Tuhan sendiri ya. Jadi di sini kita melihat bahwa jangan takut sebab aku menyertai engkau. Terus apa yang harus kita takut? Jangan bimbang. Karena kita selalu bimbang, maka ketakutan selalu ada. Tuhan tuh meneguhkan. Saya tadi sempat ngobrol dengan Pak Gembala dan Ibu.
Setelah suami saya meninggal, saya bukan makin mundur pelayanan, makin maju. Dan puji Tuhan kami mungkin bulan Juli udah buka lagi pelayanan di sekolah Paulus. Saya nggak pernah takut dananya atau apa. Saya tahu bahwa ketika Tuhan katakan jangan takut, aku pegang janji Tuhan. Janjimu seperti fajar pagi hari. Kita kalau bangun pagi segar. Janji Tuhan itu seperti pagi hari kita bangun, wow kita terima berkat Tuhan. Amin. Kasih tahu kanan kiri kita terima berkat Tuhan pada pagi hari. Nah oleh karena itu kita melihat bahwasannya kalau Tuhan sudah katakan bahwasannya jangan takut, jangan bimbang, Dia meneguhkan kita. Ya. Bapak Gembala dan Ibu udah pernah saya ajak 2018 ke Talaut gelombangnya. Saya hanya bilang Tuhan jangan saya bawa ini 2 orang tanggung jawab sama anak-anaknya, sama jemaatnya kalau terjadi apa-apa ombak loh. Bapak Gembala dan Ibu tetap senyum karena tidak takut ada penyertaan Tuhan. Untung udah diajak duluan ya Pak ya, kalau sekarang kagak bisa ya. Jadi oleh karena itu kita sebagai anak-anak Tuhan apapun permasalahan kita, jangan cari manusia, cari Tuhan. Duduk di kaki Tuhan pakai lutut. Saya selalu duduk di pinggir tempat tidur, tangan saya di atas tempat tidur berdoa. Cucu saya yang umur 3 tahun itu, dia juga ikut. Kalau kita mempraktekkan hal-hal yang baik dan benar, cucu kita tuh bisa ngikut. Jadi jangan jadi opa oma bertengkar, cucunya juga nanti, opa oma tukang bertengkar, papa mama bertengkar. Gimana kita mau kasih tahu cucu kita atau anak kita? Apalagi kalau udah tua-tua itu karena pendengarannya, jadi suka salah paham. Apalagi ada roh lewiatan. Si oma bilang gini, opa salah tangkap. Karena itu ada roh lewiatan, makanya perlu kita teguhkan hidup kita di dalam Tuhan dengan merapat, mendekat dan melekat. Amin. Ya. Kita lihat situasi sekarang, gereja-gereja makin banyak. Ada izin juga masalah, enggak ada izin juga makin tambah masalah. Karena itu Alkitab udah catat. Jadi kita nggak usah lagi tergoda dengan kok ini gereja ini, nggak usah karena memang akhir zaman gereja akan digoncangkan. Alkitab sudah berkata. Jadi kita nggak usah ikut sibuk kita datang pada Tuhan berdoa. Itu yang paling penting. Jadi oleh karena itu kita sebagai anak-anak Tuhan pentingnya doa. Doa yaitu D dimensi, O otoritas, A Allah selalu masuk dalam doa kita. Doa itu enggak usah panjang-panjang. Sebelum kita berdoa juga roh yang ada pada kita udah menyampaikan kepada Bapa. Kepanjangan malah ketiduran. Singkat padat. Amin. Ya, selanjutnya tentang bagaimana kita sebagai anak-anak Tuhan supaya diberikan kegirangan. Sefanya 3 ayat 17. Sefanya 3 ayat 17. Yuk kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Ia bergirang karena engkau dengan sukacita. Ia membaharui engkau dalam kasih-Nya. Ia bersorak-sorak karena engkau dengan sorak-sorai. Wow. Dia bergirang.
Ya. Karena apa? Kalau Tuhan memperbarui hidup kita, tentunya kita harus berubah. Yang hidup kita nggak benar harus berubah. Saya selalu bilang kepada anak-anak saya, kepada jemaat, apalagi orang-orang di penjara, saya bukan orang baik-baik, saya orang brengsek. Tapi saya mau bertobat supaya seperti lagu tadi itu yang berbuah. Berbuah pertobatan, berbuah pelayanan, berbuah kesaksian. Nah di sini kita melihat bahwasannya kalau Tuhan udah berikan kita kemenangan, sukacita, memperbaharui, lalu kita lihat bahwasannya bagaimana Tuhan tuh bersorak-sorak karena kita. Jadi kalau kita melayani dengan sukacita, dengan meninggalkan beban hidup kita, percaya bahwa dalam Tuhan ada jalan keluar. Amin. Ada amin? Ada amin? Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Satu saat ketika saya berdoa, saya tuh selalu minta cepat mati loh, bukan putus asa ya. Kalau putus asa gak buka-buka pelayanan. Saya pengennya setelah ketika saya sungguh-sungguh dalam Tuhan tuh cepet-cepet dipanggil. Tujuannya supaya masuk surga kan. Setiap saya berkesaksian saya bilang saya pengen mati. Bukan orang putus asa, orang saya tetap bersukacita dalam Tuhan. Apa yang dikerjakan Tuhan buat berhasil. Karena saya ingin ketika saya bertobat sungguh-sungguh dipanggil Tuhan. Ngapain lama-lama, nambah-nambah dosa. Betul enggak? Makanya mulai hari ini, katakan pada diri kita masing-masing, sudahkah kita sungguh-sungguh dalam Tuhan? Jangan yang kita tonjolkan keakuan kita. Yang kita tonjolkan bagaimana kita melakukan untuk kemuliaan nama Tuhan. Setuju enggak? Setuju enggak? Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Karena enggak ada gunanya kita hidup. Kita harus bayar kontrakan kita dengan melakukan maunya Tuhan. Bukan maunya kita. Sok apa yang mau ditimbang nanti? Berat yang mana? Berat dosa atau berat melakukan hal yang benar? Berbuat baik belum tentu masuk surga. Tetapi berbuat kebenaran pasti masuk surga. Amin. Karena itu mari kita sebagai anak-anak Tuhan, kalau kita sudah diberi kemenangan, maka Tuhan bergirang. Kita diperbarui karena kasih-Nya, Dia pun bersorak-sorak karena kita. Amin. Setia dalam melayani Tuhan. Jangan bilang gak bisa, harus bisa. Karena zaman Tuhan Yesus juga kagak ada sekolah Alkitab. Harus bisa, apalagi sekarang udah tinggal dilihat di mbah Google. Bagaimana cara khotbah, bagaimana cara lebih bagus minta dituntun Roh Kudus supaya kagak salah. Ada amin? Katakan kanan kiri, ayo kita sungguh-sungguh dalam Tuhan. Ayat selanjutnya, ya poin pertama tentang pencobaan-pencobaan. Poin kedua, tidak membiarkan kita dicobai. 2 Tesalonika 3 ayat 3. 2 Tesalonika 3 ayat 3. Yuk kita sama-sama baca. Kalau yang ngantuk bacanya kencang-kencang supaya enggak ngantuk. 1, 2, 3. Tetapi Tuhan adalah setia. Ia akan menguatkan hatimu dan memelihara kamu terhadap yang jahat. Wow. Dia menguatkan. Dia tetap setia walaupun kita ini pendosa, pembohong, pendusta.
banyak alasan. Sok cek diri kita, kadangkala kita untuk melayani banyak alasan. Ini itu, ini itu, ini itu. Padahal Tuhan tuh setia. Mari jadi orang yang setia sama Tuhan. Katakan kanan kiri, mari jadi orang yang setia kepada Tuhan. Sengaja saya suruh gitu supaya kagak tidur. Ya, kalau yang tidur diteriakin. Gak apa-apa, ada Pak Gembala yang belain saya kalau ada yang marah. Ada Bapak dan Ibu. Siapa yang mau marah? Enggak ya. Saya senang kalau kita interaksi. Makanya saya nggak perlu pakai slide-slide ayatnya aja. Karena kalau pakai slide terus nanti orang pada lihat slide gak nangkap. Betul nggak? Jadi di sini kita lihat bahwasannya ketika Tuhan itu setia, Dia menguatkan hatimu dan memelihara kamu terhadap yang jahat. Penting sekali untuk suami istri, dalam keadaan apapun, jangan masalah ekonomi jadi masalah dalam rumah tangga. Cari sumbernya yaitu Tuhan. Gak punya uang, masalah. Akhirnya kalau bulan Desember tuh penjara umum itu kebanyakan Kristen. Tapi paling banyak Islam sih. Bersyukur dengan apa yang ada. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Tuhan setia. Hanya kita yang gak setia. Suami istri ada masalah, hilang kesetiaan. Yang pacaran ada masalah, tidak setia. Belajar setia sungguh-sungguh dalam Tuhan. Belajar setia datang ke gereja di sini. Saya mah kalau bukan gembala saya udah di sini. Setiap minggu. Tapi karena saya gembala ya, jadi sayanya kan kalau diundang baru datang. Kalau enggak kan gembala duduk di sini. Kagak melayani. Kecuali ada tugas ya baru. Jadi yang rindu pada saya, ibu sehat kuat, oh puji Tuhan. Ibu nggak datang ke sini, ya ibu tadi sini. Iya kalau ada pelayanan baru datang. Dan gembala berkeliling, kagak ada pelayanan kan lucu ya. Ya. Oke, kita lanjut lagi dengan Yakobus 4 ayat 7. Banyak ayat biar supaya menguatkan kita. Yakobus 4 ayat 7, ayo sama-sama 1, 2, 3. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Amin. Kembali 3M. Merapat, mendekat, melekat. Iblis tunduk. Tapi kadang-kala kita ditundukin sama iblis. Betul enggak? Lihat si A enggak menyenangkan. Ngomong. Kau jadi anak Tuhan mah kurangi ngegosip. Ada yang salah kasih masukan aja supaya enggak jadi masalah. Yang diberi masukan terima. Belajar penundukan. Kalau kita melayani enggak bisa jadi orang sombong. Kalau sombong mah Roh Kudus sulit bekerja. Harus jadi orang yang betul-betul rendah hati. Bukan tinggi hati. Setuju gak? Ya Pak Yopi? Iya, amin. Di sini kita melihat bahwasannya bagaimana kita membuat iblis lari dari kita. Saya tanggal 10 Februari 2026. Saya kaget
Mata saya itu kayak komputer yang sebelah kanan, karena itu memang karunia penglihatan kanan sama telinga kanan untuk mendengar. Tiba-tiba saya lagi di satu tempat, lagi diundang orang, mata saya itu kayak komputer. Terus dilihatin, sebentar lagi orang itu meninggal, benar di depan saya meninggal. Makanya semakin kita dipakai Tuhan tuh semakin takut. Tapi kalau orang kaya saya jarang diundang, terlalu kenceng khotbahnya. Pernah disuruh diminta tolong Pak Gembala 2 tempat, nggak pernah diundang lagi. Terlalu kenceng katanya. Lah terus mau gimana? Firman Tuhan pedang bermata 2. Terus 2 Timotius 4 ayat berapa ya? Jangan kita mau sendengkan telinga untuk hal yang enak-enak. Firman Tuhan itu pedang. Menusuk sampai paling dalam. Jadi kalau gereja-gereja yang gak cocok dengan khotbah saya terlalu tajam, gak ngundang lagi. Gak masalah. Saya ngajarin untuk bagaimana kita hidup di dalam Tuhan. Kita harus mau ditembus. Alkitab berkata, sampai ke sumsum. Terus kita mau firman Tuhan dibelai-belai aja yang enak-enak. Nanti kalau ditanya mau masuk surga atau neraka, surga. Gimana caranya? Gak mau yang keras-keras, maunya yang enak-enak didengar di telinga. 2 Timotius 4 ayat 1 sampai 5. Di depan Allah dan Yesus akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Nanti dibaca aja. Kita akan dihakimi. Dan di situ ditegur bahwasanya kenapa manusia lebih senang menyendengkan telinga untuk hal-hal yang enak. Gak mau ditegur. Senangnya khotbah-khotbah yang enak. Gak mau khotbah yang keras. Karena itu khotbah yang keras itu 2 sisi ya, yang ngomong sama yang dengar. Jadi bukan yang ngomong. Kalau hamba Tuhan yang ngomong firman itu untuk jemaat, lu dirinya mau kemana kalau gak mau ditegur? Semua ditegur oleh firman. Ada amin? Yang terakhir, Tuhan memberikan jalan keluar. Kalau kita mau berkemenangan, dia berikan jalan keluar. Amsal 3 ayat 5 sampai dengan 6. Amsal 3 ayat 5 sampai 6. Yuk sama-sama kita baca 1, 2, 3. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Amin. Ketika kita jadi orang percaya, maka kita memberikan hidup kita, pikiran, hati, jiwa kita segenap hati kepada Tuhan. 100%. Dan jangan kita bersandar pada pengertian kita sendiri. Makanya penting ada masalah apapun datang dulu kepada Tuhan. Kalau kita pakai pikiran kita akan kacau. Tapi kalau kita datang pada Tuhan, kita akan melihat cara Tuhan yang bekerja. Lalu akuilah dia dalam segala laku, maka ia akan meluruskan jalanmu. Itu yang saya lakukan setiap hari. Setiap saya mau kami jam 4 subuh walaupun cucu saya masih kecil ikut ibadah. Itu kontak ya, gak perlu dibangunin, dia udah tahu waktunya mau ibadah. Jam 4 sore kami ibadah. Bersafaat. Kalau pagi kami sharing firman. Kalau sore kami bersafaat mendoakan banyak hal.
Bukan kepentingan kami, tapi banyak yang kami doakan. Tolong jangan main HP ya kalau dengar firman. Maaf ya, saya nggak bisa ya. Apa yang Tuhan tegur itu saya nggak. Tapi kalau Tuhan bilang ya saya nurut ya, walaupun orang marah sama saya. Terus kita kalau mati kita mau lawan Tuhan. Nggak bisa kan? Jadi oleh karena itu, akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Seperti tadi, yang main HP, saya bilang jangan. Pangku kaki, jangan. Lah kita lagi di mana? Firman Tuhan adalah Tuhan sendiri. Betul enggak? Kalau saya membiarkan berarti saya yang ditanggungkan. Tuhan akan tanggungkan pada saya, kenapa kamu enggak tegur? Makanya yang ditegur jangan marah. Sadari bahwa diri Anda adalah sedang di rumah Tuhan, mendengar suara Tuhan. Bisa aja saya masa bodoh, tapi kan saya nggak mau disalahkan Tuhan. Kita nggak main-main loh. Kita harus bertanggung jawab kepada Tuhan. Apalagi ini dikatakan bahwasannya percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Tapi gimana kita kalau di gereja nggak konsen pada Tuhan? Mau jadi apa nanti? Ada di sosmed itu bilang, wah ini orang baik sekali dia, taunya gak masuk surga, kagak ada namanya, ditolak sama malaikat. Kagak ada namamu. Gak ada waktu kita main-main, waktunya kita fokus sama Tuhan. Setuju gak? Setuju gak? Sekali lagi, setuju gak? Nggak ada waktu lagi, anak kecil aja bisa meninggal tiba-tiba. Orang makan keselak bisa meninggal tiba-tiba. Apa kita tahu kapan kita mati? Nggak ada yang tahu. Kalau dari sekarang kita nggak berubah. Makanya judul yang diberikan bulan kelima itu yaitu kemenangan dalam penderitaan. Ya memang kita ngikutin maunya Tuhan tuh nggak mudah. Tapi Tuhan tidak mau ngikutin maunya kita. Ya perhatikan. Tuhan mau kita ngikuti maunya Tuhan, amin. Tapi kita nggak bisa maksa Tuhan ngikuti maunya kita. Karena kita adalah ciptaannya serupa dengan gambarnya. Jadi yang harus kita turut maunya Tuhan. Bukan maunya kita. Supaya kita selalu berkemenangan setiap saat di dalam Tuhan. Amin. Penting sekali dalam hidup kita nggak main-main lagi. Jangan-jangan orang Islam yang baru bertobat yang masuk surga daripada kita dari nenek moyang kita Kristen. Kagak ada nama. Mau marah, dibukain sama Tuhan layarnya ini loh. Kelakuanmu, makanya kamu nggak ada nama. Ini perbuatanmu ini ada semua dibukakan. Sudah lebih dari 7 kali penglihatan itu Tuhan berikan pada saya. Dibukakan. Tuhan aku udah melayani dari tahun sekarang sampai tahun sekarang. Kagak ada nama di kitab kehidupan. Berarti ada banyak yang tidak benar. Timbangannya Tuhan adil enggak? Timbangannya Tuhan adil enggak? Adil. Makanya kita enggak ada waktu lagi untuk main-main. Oh kamu udah tua nanti cepat meninggal. Belum tentu, kamu masih muda bisa duluan meninggal. Meninggal semua nafas kita di tangan Tuhan bukan di tangan hansip. Sungguh-sungguh dalam Tuhan, jangan buang-buang waktu. Gunakan waktu yang ada untuk Tuhan. Amin. Ayat terakhir. Yesaya 43 ayat 19. Kita sama-sama baca 1, 2, 3.
Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Tuhan akan membukakan jalan. Apakah kita saat ini sedang di padang gurun? Permasalahan hidup kita? Dia buka jalan. Persoalan apapun gak mungkin Tuhan gak buka jalan. Diri kita aja milik Dia. Yang penting ngikuti nurut maunya Tuhan. Maka Dia membuat jalan. Sungai-sungai melambangkan berkat Tuhan. Gunung-gunung melambangkan masalah. Tapi hidup orang percaya dengan sungguh-sungguh tidak akan dibiarkan Tuhan. Ada amin? Ya, sebelum nanti didoakan firman Tuhan, saya minta tim musik kita nyanyi lagu tadi. Kita minta diatur oleh Tuhan. Tim musik dan worship. Setiap langkah ku jalani, kadang ku tak mengerti rencanamu. Namun ku percaya kasih-Mu abadi, rancangan terbaik-Mu bagiku. Walau ku penuh dosa dan noda, tak layak sujud di hadapan-Mu. Namun Kau pengampun yang setia, hapus semua salah dan dosaku. Atur saja Tuhan, hidupku milik-Mu. Kau pegang semua masa depanku. Atur saja Tuhan, langkah dan hidupku. Kau pimpin selalu dalam terang-Mu. Biarlah sesuai kehendak-Mu. Ku hanya berserah padamu. Dengan setengah suara, atur saja Tuhan, hidupku milik-Mu. Kau pegang semua masa depanku. Tak ada yang salah dalam hidupku. Kau pimpin selalu kasih terang-Mu.
Bapa di dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepada Tuhan untuk firman yang Engkau sudah sampaikan melalui mulut bibir hamba-Mu. Mari Bapa berikan kepada kami hati yang setia dan taat kepada Tuhan. Ajar kami untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Bapa, kami menyadari kami tidak dapat mampu melakukan semuanya tanpa pertolongan daripada Engkau. Karena itu Roh Kudus, marilah Engkau yang beracara di dalam hati kami, di dalam kehidupan kami. Setiap langkah apa yang kami lakukan, biar Roh Kudus yang mengatur hidup kami, sehingga kami boleh hidup di dalam ketaatan dan hidup berkemenangan. Terima kasih Bapak untuk firman-Mu yang sudah Engkau sampaikan lewat hamba-Mu. Engkau pakai hamba-Mu seturut dengan kehendak Tuhan, sehingga kemana beliau melangkah nama Tuhan diagungkan, nama Tuhan dipermuliakan, hidup menjadi berkat, menjadi terang kemanapun hamba-Mu itu melangkah. Terima kasih Bapak untuk anugerah-Mu, kami terima firman-Mu dengan sukacita, hanya di dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Haleluya, amin. Terima kasih. Haleluya, puji nama Tuhan. Sekali lagi yang diberkati dengan firman Tuhan pada pagi hari ini boleh berikan tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Bersama gembala dan pengurus dan jemaat tempat ini kami mengucapkan terima kasih buat pelayanannya Ibu Yuce. Tuhan berkati pelayanannya dimanapun Ibu Yuce melayani. Haleluya. Sebentar kita mau menyaksikan warta gereja untuk sepekan ke depan. Minggu 31 Mei 2026. Yang pertama adalah berita duka cita, telah dipanggil pulang ke rumah Bapa di surga, Bapak Beni Setiawan. Dalam usia 59 tahun, beliau adalah adik dari Ibu Susi Setiawan. Pada hari Senin 25 Mei 2026 dan jenazah telah dimakamkan pada hari Senin 25 Mei 2026. Kami mengucapkan turut sepenanggungan untuk keluarga yang ditinggalkan, biar Tuhan beri kekuatan untuk kita keluarga yang ditinggalkan. Kemudian juga pada pukul 8.45 ada ibadah Abitrate, ibadah anak bertempat di ruang ibadah anak di lantai 2. Mari setiap anak-anak usia sekolah minggu boleh sama-sama kita ikut ibadah ini di atas di lantai 2. Dilanjutkan pada pukul 9 ibadah remaja dengan tema Grow Mission Possible, Spirit Empower. Pada pukul 9 bertempat di ruang ibadah ini. Kemudian pada hari Selasa ada ibadah doa Selasa 2 Juni 2026 pukul 18.30 secara onsite bertempat di tempat ini. Kemudian pada hari Sabtu 6 Juni 2026 ada Selamat Pagi Paturiani, doa pagi Jemaat Paturiani melalui Zoom meeting pada pukul 5.30 pagi. Mari kita sama-sama mengikuti setiap ibadah doa yang diadakan di tempat ini. Lanjutkan pada hari Minggu depan tanggal 7 Juni 2026. Kembali kita bersama-sama ibadah raya di tempat ini yang akan dilayani oleh PDP Dr. Yosef Solihin dengan tema Yesus mengerti pencobaan kita. Ibadah diadakan secara onsite di tempat ini dan juga live streaming di YouTube GBI Trate. Dalam rangka 42 tahun kaum pria Trate akan diadakan ibadah ucapan syukur dengan tema terus bergerak melayani Tuhan. Diambil dari 1 Petrus 4 ayat 10 sampai 11 pada hari Rabu 10 Juni 2026 pukul 18.30 bertempat di GBI Trate. Ibadah ucapan syukur ini akan dilayani oleh Pendeta Daniel Atirta. Beliau adalah dari Gereja Bethel Tabernacle. Kemudian pada hari Sabtu 13 Juni 2026 ada ibadah untuk kaum wanita WBI Trate dengan tema yang penting atau yang terbaik. Sabtu 13 Juni pukul 10 bertempat di tempat ini. Untuk setiap kaum wanita yang akan hadir dalam ibadah ini boleh konfirmasi kehadiran ke Ibu Ina.
Kemudian juga ada kelas keanggotaan jemaat. Kita buka kembali kelas keanggotaan terbuka bagi seluruh jemaat. Ini hanya dilakukan 1 kali pertemuan selama kurang lebih 45 menit. Dan kelas kedua ini akan diadakan pada Minggu 21 Juni pukul 9 sampai 9.45. Bapak Ibu yang mau ikuti kelas keanggotaan ini boleh daftar ke sekretariat. Dan untuk kelas keanggotaan yang kedua ini ternyata kuotanya sudah full. Jadi Bapak Ibu yang mendaftar boleh terus mendaftar aja gak apa-apa. Nanti kita lanjutkan untuk kelas keanggotaan yang ketiga, keempat dan seterusnya. Bapak Ibu ya. Sebentar kita mau sama-sama saksikan video klip mengenai kelas keanggotaan ini. Saya persilakan multimedia. Melalui kelas keanggotaan ini kita jadi lebih tahu visi misi dalam gereja Trate. Kita juga bisa jadi bertumbuh bersama. Kita juga bisa jadi saling terang bagi setiap jemaat yang ada di Trate. Kalau ditanya penting atau enggak mengikuti kelas keanggotaan ini, menurut saya itu sangat penting. Karena menurut saya kelas keanggotaan ini juga bisa kita tahu tentang sejarah gereja Trate dan kita bisa saling bertumbuh satu dalam keluarga Kristus. Kesan saya mengikuti pelajaran ini, saya diberkati dan untuk memberkati lagi pesan, mari kita berpegangan tangan buat kunci memuliakan nama Tuhan di tempat ini. Kesan setelah mengikuti kelas keanggotaan ini, saya jadi bisa lebih mengenal gereja yang saya tempati ini, dari asal muasalnya, dari visi misinya juga saya jadi lebih tahu. Dan kalau sudah tahu, saya juga bisa menjalankan peran-peran yang mungkin mengapa saya ditempatkan di gereja ini. Menurut saya penting untuk mengikuti kelas keanggotaan ini karena kita juga bisa saling mengenal satu sama lain, kita bisa saling care dan kita bisa peduli dengan satu sama lain. Dan kita juga diajarkan untuk melakukan peran kita walaupun terlihatnya sederhana, seperti kita bisa mulai untuk saling menyapa, saling memberikan salam pada satu sama lain, sehingga orang tersebut juga bisa merasa dihargai dan dipedulikan oleh sesama jemaat. Seperti itu. Oke, shalom Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan. Puji Tuhan, kelas keanggotaan yang pertama udah kita jalankan bersama-sama. Dan kesan dari yang kami yang mengikuti kelas keanggotaan bahwa dengan mengikuti kelas keanggotaan ini kita merasa lebih mengenal siapa gembala kita, bagaimana sejarah gereja kita, apa visi misi gereja kita. Sehingga kita bertempat beribadah di tempat ini pun kita tahu itu untuk apa kita beribadah, untuk apa kita ada di tempat ini. Semua tentu untuk kemuliaan nama Tuhan. Semua tentu yang kita lakukan ini adalah untuk menyembah Tuhan, untuk meninggikan nama Tuhan, untuk memuliakan nama Tuhan. Mari Bapak Ibu, kami alumni kelas keanggotaan yang pertama ini mengajak Bapak Ibu, mungkin kalau ada kelas keanggotaan yang kedua, yang ketiga, keempat berikutnya, mari kita sama-sama ikuti kelas keanggotaan ini, supaya kita sama-sama mengenal gereja kita, mengenal visi misi gereja kita, dan kita tahu apa yang harus kita lakukan di gereja kita ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai jumpa di kelas keanggotaan berikutnya. Puji nama Tuhan Bapak Ibu ya. Cukup seru kelas keanggotaannya, meskipun walaupun cuma sebentar 45 menit, tapi kita boleh tahu bagaimana histori gereja kita, visi misi, apa aja pelayanan di gereja kita, apa yang harus kita lakukan di tempat ini ya. Ayo sama-sama yang belum ikut kelas keanggotaan, segera mendaftar, biar kita sama-sama boleh terlibat lebih aktif lagi, lebih dalam lagi di gereja ini. Amin.
Kemudian berikutnya, untuk informasi berikutnya adalah dari tim konseling, kita menyediakan bagi jemaat yang mengalami kesulitan atau masalah dalam keluarga, dalam pekerjaan, dalam ekonomi dan lainnya yang memerlukan bantuan atau saran, maka kami dari gereja memfasilitasi dengan menyediakan tim konseling profesional. Dan puji Tuhan ada info bocoran Bapak Ibu dalam 1-2 bulan terakhir ini ada beberapa jemaat kita yang memanfaatkan fasilitas ini di tim konseling ini, sehingga mungkin mereka boleh menemukan solusi, mereka boleh menemukan jawaban atas pergumulan, permasalahan yang dihadapi. Ya Bapak Ibu ya, mari sama-sama yang punya masalah apapun boleh manfaatkan fasilitas ini. Gereja memfasilitasi dengan tim konseling yang profesional. Kemudian berikutnya ada retreat untuk jemaah remaja ya. Retreat buat jemaat remaja, Trate dengan tema Like Bearers. Benar ya, Inggrisnya benar ya? Bisa salah, Like Bearers. Bisa salah. Pada tanggal 25 sampai 27 Juni bertempat di Pila Pine Hill Lembang. Untuk biaya pendaftaran 100.000 per orang. Mari untuk jemaat yang usia remaja boleh sama-sama ikut dalam retreat ini. Dan dalam rangka retreat ini pun akan diadakan penjualan ini ya. Penjualan stiker dan gantungan kunci. Boleh sama-sama kita mendukung ini untuk semua jemaat. Boleh kita sama-sama dukung penjualan ini biar nanti ada di mana di depan. Ada di depan ya. Untuk penjualan stiker dan gantungan kunci ini Bapak Ibu bisa menghubungi, nanti ada di depan ya penjualan ini. Boleh langsung. Biar kita dukung kegiatan retreat remaja ini dengan kita membeli stiker dan gantungan kunci ya. Dan juga dalam rangka Abi Trate berangkat ke Kidsania tahun 2027, maka juga diadakan dana usaha Abi Trate. Gaya banget ya dana usaha. Dana usaha Abi Trate itu penjualan PO makanan, berupa ada siomay, bakso tahu. Itu siomay dan bakso tahu, ada paket ABCD ya. Dan cendol Elizabeth katanya tuh. Nah, PO ditutup pada hari Selasa 2 Juni dan penjualan ini akan ready pada hari Minggu 7 Juni minggu depan. Kemudian untuk persembahan umum, Bapak Ibu bisa bersama-sama kita memberikan melalui rekening yang tercantum atas nama GBI Trate ataupun melalui amplop persembahan yang tersedia di depan dan di bangku-bangku jemaat ataupun melalui QRIS gereja atas nama GBI Trate. Dan juga untuk persembahan pembangunan gereja bisa juga transfer ke rekening atas nama Ibu Maya Yasinta, Ormona Yolanda, dan juga amplop persembahan khusus pembangunan gereja. Mari kita sama-sama mendukung terus pembangunan gereja ini untuk kelanjutannya sampai akhirnya nanti pasti Tuhan yang mencukupkan. Lalu ada juga ulang tahun Jemaat Trate pada tanggal 25 Mei 2026, boleh berikan tepuk tangan untuk keyboardis kita, Bapak Henry Suhardiman. Tuhan berkati. Tuhan berkati terus. Kemudian juga tanggal 28 Mei ada Ibu Masniat Bu Lolo atau Ibu Novi, boleh tepuk tangan. Kemudian juga Ibu Tiomar Manulang atau Ibu Silaban. Boleh berikan tepuk tangan juga. Tuhan berkati setiap kita yang berulang tahun, 1 tahun telah Tuhan pimpin. Biar juga Tuhan terus sertai tahun-tahun ke depan. Puji nama Tuhan, informasi sepekan habis, cukup selesai. Sebentar sama-sama kita mau akhiri ibadah pada pagi hari ini. Kita mau sama-sama nyanyi lagu tadi ya, bersama Yesus aku berbuah. Tapi saya mau ganti liriknya tadi firman Tuhan. Bersama Yesus aku tak takut, aku tak bimbang. Sebab dia menolongku. Bersama Yesus aku akan berkarya besar. Bersama Yesus aku menang. Amin. Ya, bersama kita bangkit berdiri. Bersama Yesus aku tak takut, aku tak bimbang. Sebab dia menolongku. Bersama Yesus lakukan
Yesus kami gak takut menghadapi segalanya Tuhan. Bersama Yesus kami tidak bimbang menghadapi persoalan hidup kami Tuhan. Karena kami percaya Engkau ada untuk menolong setiap kami yang percaya kepadamu Tuhan. Kau akan menolong setiap kami yang beriman kepadamu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kalau kami boleh memiliki Allah yang luar biasa seperti Engkau. Allah yang selalu menyertai kami. Allah yang selalu menolong setiap hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami percaya bersama dengan Engkau. Kami beroleh kemenangan Tuhan Yesus. Puji nama Tuhan, terima kasih Bapa. Untuk ibadah pagi hari ini Tuhan. Kalau Kau telah menegur setiap kami, mengingatkan kembali kepada setiap kami Tuhan untuk firman-Mu Tuhan. Kebenaran firman-Mu yang menegur setiap kami, yang menguatkan setiap kami, bahwa Engkau terus menyertai kami, bahwa Engkau akan terus menolong kami. Kami gak boleh takut, kami gak boleh bimbang Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, walaupun setiap gunung-gunung persoalan masih ada di depan kami, tapi bersama dengan Engkau kami akan memperoleh kemenangan. Terima kasih Bapa, terima kasih berkati hamba-Mu Tuhan yang telah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biar Kau terus mengurapi, Kau terus memimpin, menyertai setiap langkah hidupnya Tuhan. Dimanapun beliau bekerja, melayani, dalam keluarganya juga Tuhan. Biar sungguh Tuhan Kau terus memberkati, menyertai dimanapun dia berada Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa untuk ibadah pagi hari ini Tuhan. Terima kasih untuk setiap kami yang terlibat dalam pelayanan pagi hari ini. Biar Kau yang terus menguduskan setiap kami, memberkati setiap kami. Pakai setiap kami untuk terus melayani Engkau lebih lagi Bapa. Berkati juga setiap jemaat-Mu yang hadir baik di tempat ini maupun yang mengikuti melalui live streaming YouTube Bapa. Bapa kami percaya Tuhan berkat-Mu, penyertaan-Mu ada atas setiap kami. Berkat-Mu dan penyertaan-Mu juga menyertai setiap kami yang mengikuti ibadah melalui live streaming YouTube Bapa. Terima kasih Tuhan. Kalau sebentar Tuhan kami mau akhiri ibadah ini Tuhan. Kami teringat untuk setiap ibadah depan kami, untuk ibadah anak, ibadah remaja, untuk ibadah doa. Dan setiap persekutuan-persekutuan di depan kami Bapak, kaum pria, kaum wanita, semuanya Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu, Engkau menyertai, Engkau memberkati Tuhan. Berdoa buat Bapak Gembala, Tuhan Yesus Kau yang terus menyertai, Kau berikan kesehatan lebih lagi. Kau terus memberkati Tuhan untuk Bapak dan Ibu Gembala dalam melayani setiap kami, dalam menuntun setiap kami, setiap domba-domba di tempat ini Bapak. Terima kasih Tuhan, berdoa buat setiap kepengurusan tempat ini. Biar Engkau terus bekerja melalui setiap kami, boleh melayani Engkau dan membawa jemaat-Mu lebih lagi mendekat kepadamu Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami mau akhiri ibadah kami Tuhan pada pagi hari ini. Dan sebentar kami mau terima doa berkat yang akan dibawakan oleh Ibu Yuja. Mari kita berdoa. Bapa, sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain Tuhan. Tibakan kami di rumah masing-masing dengan selamat, dengan tidak kurang suatu apapun. Roh maut, roh kecelakaan, roh tidak damai sejahtera, kami sepakat hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Sukacita kemenangan ada bersama-sama dengan kami. Saat ini Tuhan kami mengangkat kedua tangan kami mohon berkat-Mu. Kasih yang limpah dari Allah Bapa, kasih dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kami semua. Mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua untuk menjemput saleh-salehnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bagi yang percaya sama-sama kita katakan amin. Puji nama Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu. Kita mau saat duduk sejenak, ucap syukur buat ibadah pagi hari ini. Haleluya dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Puji nama Tuhan, ibadah hari Minggu telah selesai. Selamat beraktivitas, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua.